sore Insan Astra Group. Sore. Apa kabar? Luar biasa. Astra Group. Biasa. Baik, terima kasih untuk semangatnya Bapak Mandor Panen sudah berkumpul di kesempatan sore hari ini. Jadi di sore hari ini Bapak sehat semua? Yang sehat belum kesini ya tadi ya? Iya Pak. Sorry. Ya, kita bersyukur karena masih diberi kesehatan sampai di hari ini. Jadi di hari ini kita akan mengadakan training untuk mandor panen. Jadi di Astra Agro kita difasilitasi juga, selain pekerjaan rutin harian kita juga dilatih mengenai apa job desk kita, kemudian apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan mungkin hal-hal baik teknis maupun non teknis ketika kita menjalankan pekerjaan nantinya. Jadi mohon nanti untuk bisa diperhatikan dengan seksama agar bisa memperlancar pekerjaan kita untuk ke depannya. Sebelum kita mulai untuk rangkaian acara di sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Edi. Saya duduk aja atau berdiri? Duduk saja. Duduk aja. Oke. Baik Pak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke baik Pak, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak mandor panen sore hari ini di kantor induk ini. Jadi adapun agenda kali ini kita akan mengikuti sosialisasi. Sebetulnya ini bukan hal yang baru Pak di Astra, tapi yang mana setiap tahunnya kita di refresh atau sama-sama mengingat kembali atau belajar gitu. Jadi apa tadi yang disampaikan Pak Ganang, adanya pretest, terus nanti adanya setelah pemaparan materi adanya lagi tes. Ini tidak terpengaruh ke PK yang akan kita jalankan di semester 1 ini Pak. Jadi apapun itu nanti hasilnya tidak ada terpengaruh ke sana. Jadi yang jelas intinya apa yang kita sampaikan nanti pada sore hari ini bisa kita flashback kembali apa yang kita kerjakan di lapangan. Pastinya ada keterkaitannya. Jadi tujuannya di sana. Jadi apakah ini nanti perlu kita lagi di training? Ya harapannya tidak perlu lagi. Jadi kalau bolak-balik kita ke kantor ini, sementara tugas dan tanggung jawab kita kan di lapangan. Jadi hanya untuk mengikuti sosialisasi setiap kali minggu ada sosialisasi, kita ikut setiap minggu kita ikut. Nah itu pun enggak ini juga. Jadi harapannya nanti kita sama-sama belajar atau sama-sama sharing, itu intinya. Saya pun dalam hal ini bukan ahlinya di bidang untuk mentraining orang, tapi apa-apa yang ada di materi nanti bisa kita saling tukar pikiran atau saling bertanya. Bisa jadi nanti saya yang bertanya, bisa jadi nanti Bapak mungkin yang bertanya, seperti itu ininya. Jadi sebelum memasuki materi kita, jadi kita harus melakukan ini Pak, pretest. Apa yang maksud tujuannya? Apakah sebelum dilakukan tes ini nanti kita masih ada tertinggal sedikit yang sudah pernah disampaikan? Jadi begitu nanti ini dilakukan pretest, nanti setelah dilakukan sosialisasi atau materi training disampaikan, apakah nanti itu juga ada perubahan dari yang awal gitu. Contoh nanti dari 10 soal yang dijawab hanya dapat 5, tiba-tiba begitu dilakukan training disampaikan materi malah dapatnya jadi 3 gitu. Wah, ini apakah ini faktor ngantuk atau ngopinya terlalu pekat dikasih sehingga nggak nyambung nanti ke situ ininya ya Pak ya.
Ini perlu kita sampaikan materi ini supaya menambah wawasan kita lah ke depan. Jadi orientasi mandor panen, struktur organisasi dan racinya mandor panen. Jadi raci itu posisi kita di mana gitu. Oke, next kita lanjut. Jadi ini Pak. Jadi job desk mandor panen ini mungkin tadi ada berkaitan juga dengan di soal pretest. Yang pertama, bertanggung jawab pada semua proses panen di wilayah kemandorannya. Yang kelima, memastikan pelaksanaan panen sesuai dengan rencana H-1. Yang keenam, melakukan kontrol proses panen, kualitas panen, dan ketuntasan panen harian. Jadi inilah job desk mandor panen Pak. Kembali lagi saya sampaikan, mandor panen itu bukan hanya menggiring pemanen itu tadi supaya bekerja dia masuk ke dalam blok, memotong buah, tapi kualitas ini bagian daripada tanggung jawab. Jadi makanya kalau QA itu beda, dia quality Pak. Jadi kontrol, memastikan kualitas dari yang bapak-bapak panen. Itu tugasnya QA. Jadi nanti kita di sini ada sesi namanya insentif. Nanti kita ulas kembali insentif kita itu yang kita dapat seperti apa nanti di next di orang lain seperti itu. Jadi ketuntasan kualitas panen itu sangat penting, apalagi sekarang ini kita di 17 ya, tolong teman-teman yang ada di lapangan, ayo kita sajikan kualitas yang baik sehingga supaya tidak ada berdampak. Jadi yang kita lihat selama ini masih ada transfer data melalui lisan. Jadi contoh si QA bertanya ke pemanen, sebetulnya hasil daripada pemanen itu tidak perlu ditanya ke pemanennya. Yang adanya ke pemanennya itu sebetulnya flashback Pak. Jadi nah ini tolong dicatat di semua ini, semua updeling. Prosesnya seperti itu. Jadi jangan lagi mengambil hasil produksi itu daripada si pemanen, ya si inpil, karena next pemanennya sudah diserahkan ke inpil. Jadi tidak ada wewenang daripada pemanen, oh dapat saya 150, tidak ada seperti itu lagi. Jadi apa yang dikeluarkan oleh inpil itulah yang menjadi produksi. Terlepas mungkin begitu di flashback kembali, loh saya kemarin kok dapat 120 sementara saya 150, berarti kan ada proses di dalam yang tidak keluar. Yang menjadi rupiah itu kan yang keluar ke TPH dan diangkut ke pabrik itu sebetulnya. Ya Pak ya. Jadi tolong ini teman-teman dibantu ininya prosesnya, karena di panen ini kan di sini satu kesatuan, tidak ada namanya mandor inpil, semua mandor panen. Jadi kita bertanyanya ke si pemanen si inpil Pak, bukan ke si pemanennya gitu. Kalau antara mungkin yang nomor 1, memastikan gadget dalam kondisi baik, login aplikasi itu sudah pastinya, melakukan aktivitas kode dan mengaktifkan perkemandoran. Terus ini yang mungkin yang selama ini masih menjadi sorotan seperti yang sampaikan tadi. Jadi Pak ADM kita kemarin 2 kali ikut mengikuti Gemba sudah selama beliau di sini. Yang pertama di Indian, terus yang Indian siapa di sini Pak? Oke, yang Panta. Oke, Panta Pak apa? Jadi beliau tidak melihat kita itu melakukan absensi di saat apel pagi. Jadi proses apel pagi itu SOP ini nanti ya tolong disampaikan, mungkin ada informasi ini yang nggak nyampe, mungkin bisa jadi di mandor satunya ataupun teman-teman. Jadi di sini kan apel pagi jam 6.30, 6.15 lingkaran supervisi. Jadi di saat lingkaran supervisi ini kan disitulah dilakukan absensi mandor dan ceker oleh mandor 1, itu kan sudah jelas. Terus yang kedua, kita melakukan namanya lingkaran besar, ya apel pagi itu tadi. Betapa pentingnya absensi itu di saat apel pagi. Nah, itu tuh yang harus kita mulai membiasakan. Jadi di saat setelah proses pembacaan sabta budaya, ikrar, mandor panen melakukan absensi dan foto. Setelah itu mandor panen mengecek kelengkapan alat. Jadi bergeser mungkin apakah itu nanti di sebelah kiri, apakah di belakang. Jadi
absensi yang kita lakukan, contoh pemanen kita 8, apakah memang alat kerjanya 8? Nah, itu sebetulnya prosesnya. Jadi tolong ini nanti disampaikan atau dijalankan dengan baik, karena nanti Pak Adem ke depan akan sering keliling, Pak. Jadi di saat kita sudah melakukan foto absensi, cek alat, kelengkapan alat. Kelengkapan alat tadi sudah ada, sudah tahu kita disebutkan itu. Setelah kelengkapan alat selesai dicek, masing-masing mandor, baik itu mandor panen, mandor rawat, itu menghadap ke ininya, ke mandor satunya, membuat laporan. Bentuk laporannya simpel saja. Tenaga panen 10, hadir 9, 1 sakit, 1 cuti atau 1 tanpa keterangan. Alat lengkap, alat ada kekurangan 1. Seperti itu aja. SIC jam-jam berapa aja, Pak, kalau dipanen? Ya, yang terakhir. Jadi ada 4 kali kan. Jadi semua data-data yang Bapak kumpulkan itu semua ada apanya, tempatnya di supervisor updealing. Mandor melakukan proses ini sesuai dengan di bidangnya masing-masing. Terus berikan QR kode tuntas, absensi, kualitas, dan restan ke supervisor updealing. Tapi di sini kita cukup bermasalah. Tapi kalau matangin inilah yang standarnya. Jadi 1,8 sampai 4,9. Jadi kalau memang kita rotasi 6/7, kita dapatkan ini hasilnya palingan FFA kita itu maksimal palingan 3, Pak, sampai 3,5. Jadi kalau sudah busuk ini dia. Jadi sudah tidak laku lagi untuk dijual, kecuali digabung dengan yang FFA yang lebih baik. Ini sekilas lagi kita sampaikan kalau proses taksasi produksi pada meeting optimis dilengkapi rambu-rambu atau peringatan atau LK3 yang ada di situ, rambu-rambunya. Jadi critical point di saat apel pagi penting sama-sama kita ketahui. Yang pertama, Pak, mapping ketersediaan tenaga kerja, unit impil, ini di mekanisasi, transport, rencana meeting optimis H-1. Supervisi wajib mengetahui informasi kehadiran karyawan sebelum pelaksanaan koordinasi supervisi 15 menit sebelum apel pagi. Memastikan di wilayah masing-masing itu supaya kondisi apa yang menjadi tanggung jawab kita di lapangan tidak berimbas ke orang lain. Jadi ya ini fungsinya kita sebagai mandor panen untuk membantu itu supaya mereka lebih mudah. Jadi kalau orang itu mengeluh, berarti ada masih pekerjaan kita yang di depan sehingga mempersulit orang itu. Karena memang secara pekerjaan kita lihat mudah tapi sulit dijalankan. Ya kan hanya melihat di TPH saja, tanggung jawabnya ke orang kan nggak ada. Ya, tapi memang sangat sulit karena orang itu dibuatkan suatu sistem yang harus orang itu menjalankan sistem itu dengan baik. Apabila tidak, yaitu tadi dia yang terjadi reject. Oke, Pak, ini terkait insentif. Saya kira mungkin yang terakhir mungkin ini saya bukakan manajemen karung sekilas. Ini sama-sama sudah kita ketahui alur karung. Jadi ada tadi satu hal lagi yang perlu saya sampaikan terkait di karung di saat proses apel pagi. Jadi setelah bubar apel pagi itu ya karung itu sebetulnya di hadapan barisan itu. Nah itu. Jadi di saat pemanen sudah bubar tidak ada lagi lingkaran-lingkaran. Jadi kalau mengikuti SOP apel pagi tidak ada lagi lingkaran setelah apel pagi. Adanya pembagian karung, ya udah berangkat. Ya, tolong itu nanti diingat karena aturan-aturan ini di tempat-tempat lain sudah jalan. Di sini aja saya lihat belum ini. Terkait masalah penerapan apel pagi sesuai dengan SOP-nya gitu. Jadi manajemen karung itu seperti itu, kita bagikan berapa, karung itu sebetulnya wajib dibagikan 20. Wajib itu 20. Jadi mau apapun itu bentuknya 20 supaya parameter kontrol kita itu nanti mudah. Sebetulnya ini bukan ilmu yang baru, ini mengingatkan kembali sebetulnya ke kita semua. Ini menjadi syarat, menjadi program Astra supaya ada penurunan kualitas dilihat di akhir-akhir ini. Apakah
penurunan itu ketidaktahuan, apakah harus perlu refresh ulang kembali supaya apa yang sudah kita jalankan 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, ekspro ini sampai 5 tahun sudah, mungkin banyak yang sudah terlupa. Jadi kita di flashback, diingatkan kembali. Oke, mungkin itu Pak yang perlu saya sampaikan sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak. Mudah-mudahan sekembalinya ke pekerjaan besok ada perubahan-perubahan yang bisa Bapak lakukan di lingkaran dari tanggung jawab Bapak-Bapak semua. Dari saya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.